Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam setara, semangat, tangguh, sejahtera. Perkenalkan, saya Arif Nasiruddin. Saya dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan berbicara tentang KBGO. Apa itu KBGO? KBGO adalah kekerasan berbasis gender online atau kekerasan yang terjadi di dunia maya yang difasilitasi oleh teknologi. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kasus-kasus KBGO terjadi di sekitar kita, dan dalam kesempatan ini kita bersama-sama mendalami apa itu KBGO dan apa saja bentuk-bentuk KBGO yang sering terjadi. Kekerasan berbasis gender online ini secara khusus disebutkan dalam Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Disebutkan di sana salah satu bentuk kekerasan seksual adalah kekerasan seksual yang difasilitasi oleh teknologi. Nah, model-model atau bentuk-bentuk KBGO yang sekarang ini banyak terjadi antara lain adalah pelecehan online atau kita sebut sebagai cyber harassment, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seorang dengan melakukan upaya atau pengejaran terus-menerus secara online yang bertujuan untuk memberikan ancaman atau menakut-nakuti pada korban. Nah, sebagai bagian dari KBGO, di situ salah satu catatan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa. Biasanya mereka yang memiliki kekuatan, memiliki teman atau memiliki power yang lebih menekan atau memberikan ancaman kepada mereka yang lebih lemah. Biasanya adalah perempuan. Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah ancaman distribusi foto atau video pribadi, yang juga sering kita sebut dengan malicious distribution. Ini juga sering terjadi pada pasangan yang memiliki hubungan dekat. Dulu pacar misalnya, yang kemudian berbagi video atau foto yang disampaikan atau diberikan kepada pelaku. Nah, bentuknya adalah mereka kemudian mendistribusikan foto atau video ini kepada orang lain atau kepada teman-teman korban. Bentuk malicious distribution ini sering berhubungan juga dengan sextortion atau ancaman untuk menyebarkan video atau foto kepada teman-teman dekat korban dengan ancaman untuk meminta uang atau ancaman untuk memeras korban untuk memberikan uang atau memenuhi keinginan dari pelaku. Apabila tidak dipenuhi, maka kemudian pelaku akan menyebarkan video atau foto ini ke teman-teman korban atau orang di sekitar korban dengan tujuan untuk mempermalukan atau membuat sakit secara psikis. Bentuk lainnya yang sering terjadi adalah seorang pelaku mengirimkan gambar atau video alat kelamin secara online tanpa persetujuan atau yang kita sebut dengan cyberflexing. Ini banyak dilakukan oleh pelaku kepada anak-anak khususnya, dan berakibat pada trauma yang mendalam pada mereka anak-anak yang menjadi korbannya. Siapa yang berpotensi menjadi korban KBGO? Yang paling rentan adalah anak dan perempuan, walaupun ada juga korban laki-laki. Tapi karena KBGO ini terkait dengan ketimpangan relasi kuasa, mereka yang dianggap lemah dan dapat diperdaya itu kemudian sangat berisiko menjadi korban. Nah, dalam kasus-kasus yang ada korban anak-anak, kemudian ada pelajar, ibu rumah tangga, mahasiswa,
dan lain-lain. Juga figur publik yang dia menyuarakan aspirasi atau tuntutan. Teman-teman, KPGO sampai saat ini memang masih sulit untuk dibawa ke ranah hukum. Beberapa kasus berhenti karena sulitnya menemukan pelaku dan juga mendapatkan barang bukti. Pertama, hal ini karena sulitnya untuk melacak keberadaan pelaku. Beberapa pelaku yang melakukan kekerasan ini melalui media sosial menggunakan akun palsu dan juga menggunakan VPN atau aplikasi lain yang membuat mereka tidak terdeteksi keberadaannya. Kemudian yang kedua, mereka menggunakan akun palsu dan juga identitas palsu. Sehingga hal ini menyulitkan kita untuk melacak di mana pelaku dan siapa sebenarnya pelaku. Dari sisi korban, kita juga sulit untuk mengungkap kekerasan berbasis gender online karena biasanya korban enggan untuk melapor karena merasa malu atau tidak ingin kasusnya kemudian diketahui oleh orang lain. Nah, langkah yang perlu kita lakukan adalah langkah pencegahan. Itu yang terbaik. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk pencegahan? Yang pertama, kita harus bijak dalam bermedia sosial. Kita harus pahami bahwa di media sosial itu banyak orang yang berkumpul dengan berbagai niatan. Apa yang dilakukan ketika menjadi korban dari KPGO ini? Yang pertama adalah dokumentasikan semua yang sudah dilakukan oleh pelaku kepada kita dengan melakukan screenshot atau mengumpulkan, menyimpan bukti-bukti yang sudah kita miliki. Kemudian yang kedua, pantau situasi, yakinkan bahwa kita aman. Dan yang ketiga, hubungi bantuan. Ada banyak layanan yang bisa kita gunakan, salah satunya adalah Sapa 129 dari Kementerian PPPA yang bisa kita hubungi dan kita melakukan pelaporan sehingga nanti ada petugas dari UPT PPA setempat yang akan menghubungi teman-teman sekalian. Demikian video mengenal kekerasan berbasis gender online. Jangan lupa selalu waspada, pahami bagaimana mengamankan diri kita. Selalu semangat, salam setara, semangat, tangguh, sejahtera.